alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Fridiama selaku Ketua RT dari RT 1 RW 4 Kelurahan Tanjung Gat. Yang kami hormati Bapak Ibu warga RT 1 RW 4 serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam Allah ini guna menghadiri acara sosialisasi pada pagi hari ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita panjatkan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan doa yang disampaikan oleh Abdurrahman Khalidi, acara yang ketiga adalah kata sambutan, acara yang keempat adalah pemateri, dan acara yang kelima adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup yang diakhiri dengan foto bersama. Demikianlah susunan acara yang berlangsung pada hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengawali pembukaan. Acara yang pertama adalah pembukaan, di mana sebelum membuka acara sosialisasi ini kita akan membaca bismillah terlebih dahulu. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Abdurrahman Khalidi. Kepada Abdurrahman waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa'afin ni'mahu wa ikafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Malik ya Kudus, hanya kepadamu lah kami bersujud, hanya kepadamu lah kami bersyukur, dan hanya kepadamu lah kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka acara pelanggaran pembuangan sampah rumah tangga di laut. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah acara kami, dan penuhilah kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga doa kita pada pagi hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Rizky selaku ketua pelaksana pada pagi hari ini. Kepada Rizky waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT 1 RW 4 Kelurahan Tanjung Gat yang telah mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan sosialisasi di kawasan RT 1 RW 4 pada pagi hari ini. Dan juga kami berterima kasih karena Bapak Fridiama selaku Ketua RT telah bersedia untuk menyediakan tempat kami untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh warga yang
hadir pada hari ini sudah berkenan berpartisipasi, menyukseskan dan meramaikan sosialisasi yang kami adakan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky, saya sebagai Ketua Pelaksana dalam kegiatan hari ini, dan kami bersepuluh dari Universitas Maritim Raja Ali Haji atau yang biasa Bapak Ibu kenal sebagai Umrah. Kami dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2022. Adapun tujuan kami datang di hadapan Bapak Ibu sekalian hari ini adalah untuk menyelenggarakan sosialisasi pelanggaran pembuangan sampah rumah tangga laut. Kami di depan Bapak Ibu sekalian bukan untuk merasa sok hebat atau merasa sok pinter, sok menceramahi, bukan ya Bapak Ibu. Tapi kami hanya ingin mensosialisasikan saja. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan untuk memenuhi tugas dari dosen kami dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Dan juga kami memohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan hari ini, dan saya juga meminta maaf jika ada perkataan yang salah atau dalam pemateri nanti ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi karena kami masih semester 2 Bapak Ibu, jadi kami masih dalam proses belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dahulu dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Rizky. Selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Fridiama selaku Ketua RT RW 4. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Mana Pak RT? Pak RT-nya. Pak. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti pada pagi hari ini. Yaitu penyampaian materi 1 yang akan disampaikan oleh Satria. Kepada Satria, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membaca tentang materi yang kami bawa, izinkan saya mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Alfizon dari jurusan Ilmu Hukum. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya membacakan tentang pelanggaran pembuangan sampah rumah tangga di laut dan di daerah Tanjung Pinang. Di Tanjungan. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang besar yang ada di Indonesia. Pada tahun 2021, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebutkan terdapat total sampah nasional sebanyak 68,5 juta ton. Menurut materi yang saya baca lagi di tahun 2023, sampah nasional itu berada di titik 18,3 juta ton per tahun. Sedikit berkurang, namun perlu ditingkatkan lagi kewaspadaan kita terhadap menjaga sampah. Di Tanjung Pinang sendiri, yang merupakan ibu kota provinsi Kepulauan Riau, telah dikeluarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Di dalam perda yang diatur bahwa masyarakat wajib mengolah sampah sebelum dibuang. Selain itu juga diatur juga tentang penanganan permasalahan sampah dan segala dampaknya bagi masyarakat yang dilakukan secara terencana. Usaha pemerintahan ini sangat menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan kota serta meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan penyekatan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan. Pemerintahan daerah kota mengharapkan agar berbudaya paradigma pengelolaan sampah sebelumnya, yaitu angkut, kumpul, dan buang menjadi sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015.
Selain ditujukan untuk masyarakat, peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2015 juga dapat ditujukan pada tempat pembuangan akhir atau TPA yang biasanya merupakan permasalahan utama sampah kota pada umumnya. Masalah tersebut diantaranya produksi sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, dan juga pengelolaan sampah yang sangat belum optimal sehingga sampah lambat membusuk. Sarana pengelolaan sampah di TPA yang tidak memadai, khususnya sarana untuk daur ulang sampah dan kurangnya tenaga ahli serta petugas yang memiliki kemampuan bidang pengelolaan sampah, khususnya dalam hal daur ulang sampah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalan nama saya Dini Mereka. Di sini saya akan membawakan melanjutkan materi dari Satria. Tanjung Ugat yang berlokasi di pinggir laut merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Tanjung Pinang. Bersama dengan kawasan lainnya, Tanjung Ugat menjadi salah satu kawasan yang paling banyak sampah di daerah Tanjung Pinang ini. Hal ini dibuktikan karena banyak sampah yang bermukim di sekitar wilayah laut di wilayah laut khususnya daerah Tanjung Ugat. Walaupun sudah dibuat peraturan daerah nomor 3 tahun 2015, hal ini tidak lantas menggerakkan warga untuk mengimplementasikan hal yang diatur tersebut. Selain itu, pengawasan pemerintah yang sangat jarang dilakukan mengakibatkan menambah bulannya masyarakat akan pengelolaan sampah-sampah yang ada di sekitar laut. Pada Perda nomor 3 tahun 2012 itu juga dalam menciptakan lingkungan Tanjung Ugat bebas dari sampah rumah tangga serta memiliki pengelolaan sampah rumah tangga yang cukup baik, mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Banyaknya masyarakat Tanjung Ugat yang masih membuang sampah sembarangan ke laut. Sedangkan berdasarkan pantauan peneliti, sedikit sekali tong sampah yang disediakan oleh pemerintah. Jumlah tong sampah di sekitar Tanjung Ugat pun bisa dibilang nggak banyak. Pada dasarnya juga setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup. Nah, penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama pemberian informasi peringatan pencemaran, kedua pengisolasian pencemaran, ketiga penghentian sumber pencemaran, serta cara lain itu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus ada beberapa pertanyaan, bolehkah buang sampah atau limbah ke laut? Jadi penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur itu melalui baku mutu lingkungan hidup. Jadi baku mutu lingkungan hidup itu meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi. Nah, yang dimaksud dengan baku mutu air laut itu adalah ukuran batas atau keadaan makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditegang keberadaannya dalam air laut. Setiap orang itu sangat dilarang melakukan dumping limbah atau bahan ke media dalam lingkungan hidup tanpa izin. Nah, terhadap orang yang melakukan dumping limbah tanpa izin akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 104 Undang-Undang 32 tahun 2009. Yang ini yang berbunyi, setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova Marizuri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Lingkungan hidup dalam pasal 1 Undang-Undang 32/2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Perlu diketahui bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan yang pertama untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
Pemerintah daerah dan masyarakat Tanjung Unggat yang belum berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan yang tertulis di Perda Nomor 3 Tahun 2015 merupakan bukti bahwa penegakan hukum di Tanjung Unggat belum berhasil. Menurut Lauren M. Friedemann, terdapat 3 unsur dalam berhasil tidaknya penegakan hukum, yaitu yang pertama, struktur hukum atau struktur of law. Yang kedua, substansi hukum atau substance of law. Dan yang ketiga, budaya hukum atau legal culture. Yang keempat, struktur hukum merupakan hal yang terkait dengan aparat penegak hukum. Substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan dan budaya hukum terkait dengan hukum yang hidup atau living law yang dianut dalam suatu masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tanjung Pinang Kepulauan Riau menyatakan masih banyak warga yang tinggal di pesisir membuang sampah ke laut. Sampai sekarang masih banyak warga yang tinggal di Pelatar yang membuang di laut karena sampah di laut kebanyakan dari sampah rumah tangga dan ada juga dari pasar, kata Kepala DLH Tanjung Pinang Riono. Pihaknya, lanjut Riono sudah sering melakukan sosialisasi kepada warga agar tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, pihaknya juga menyediakan tempat sampah di kawasan pesisir. Riono juga menyatakan sampah itu bukan hanya berasal dari warga sekitar, melainkan juga dari kawasan lainnya yang dibawa gelombang laut. Menurutnya, setiap subuh hingga pagi hari, petugas kebersihan menggunakan 4 unit sampan menjaring sampah-sampah di pesisir Tanjung Pinang. Petugas tidak dapat menjaring sampah yang terbawa gelombang dan arus laut yang cukup kuat saat air laut pasang. Kita membersihkan masih menggunakan manual dengan cara ditangguh. Kita belum punya teknologi seperti luar negeri dengan cara disedot sehingga air kembali ke laut dan sampahnya di kapal tersedot. Kendala kita juga masih butuh personil untuk menangani masalah sampah pesisir. Personil kita ada 20 orang, sedangkan alat kita perahu hanya 4. Satu perahu diwakili 5 orang sama tekong, tambahnya. Ia juga menyampaikan, pembersihan laut dari sampah tidak akan berhasil bila warga masih membuang sampah ke laut. Ia pun mengimbau kepada warga untuk berperilaku hidup bersih dengan cara tidak membuang sampah ke laut. Kita juga mengimbau kepada warga untuk membentuk bank sampah. Karena di laut itu kebanyakan sampah plastik. Sehingga kita minta untuk masyarakat membentuk bank sampah, melakukan pemilihan sampah. Kalau yang tidak bisa dipilah, baru dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sekian, terima kasih.